Persib Bandung akan melakoni laga tandang perdana Super League 2025 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin malam ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur dengan kekuatan penuh, meski ada satu pemain yang masih absen. Arsitek asal Kroasia itu menegaskan dari total squad hanya Adam Prisbeck yang dipastikan tidak bisa tampil. Sementara Bergunyo yang sempat diragukan tetap diboyong bersama 21 pemain lainnya. Mengenai kemungkinan melakukan rotasi, Hodak menilai saat ini belum ada kebutuhan mendesak. Namun opsi tersebut bisa dilakukan jika ada pemain yang membutuhkan waktu beristirahat. Semua pemain bagus, kecuali Adam. Kalau Bergunyo pergi bersama kami, jadi hanya Adam Prisbeck yang akan absen. Kami pergi dengan 22 pemain. Untuk rotasi, mungkin itu dibutuhkan jika pemain membutuhkan istirahat. Tetapi semuanya terlihat oke. Kalau ada yang perlu diganti, maka saya akan rotasi. Pada dasarnya saya tidak akan melakukan banyak perubahan, kata Bojan Hodak. Hodak juga menyinggung soal adaptasi pemain asing Anya. Menurutnya sektor pertahanan sudah menunjukkan perkembangan positif, sementara lini serang masih perlu waktu untuk menemukan ketajaman. Meskipun begitu, ia menilai kondisi lapangan akan menjadi tantangan tersendiri, terutama saat timnya melakukan skema menyerang. Mereka beradaptasi dengan baik, memang masih perlu waktu. Secara pertahanan, mereka sudah terlihat bagus. Untuk penyerangan masih harus lebih tajam, karena beberapa pemain belum sepenuhnya memahami satu sama lain. Masalah utamanya adalah lapangan, karena ketika menyerang, ini sangat sulit untuk dimainkan, kata Bojan Hodak. Persib Bandung resmi tergabung di grup G ACL 2 2025. Dalam undian yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat lalu itu, skuad Maung Bandung akan bersaing dengan sesama wakil Asia Tenggara, yakni Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, dan Lion City Sailors dari Singapura. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai hasil drawing tersebut cukup menarik karena mempertemukan klub-klub serumpun di satu grup. Menurutnya, peluang Persib Bandung untuk melangkah lebih jauh terbuka cukup lebar. Ini akan sangat bagus, karena kami akan mengimbangi semua tim tersebut. Musim lalu kami sudah bertemu dengan Lion City Sailors. Kami bisa mengalahkan mereka, dan juga bermain imbang. Memang di musim ini, mereka lebih kuat. Selangor akan bisa kami hadapi. Begitu juga dengan Bangkok United. Kami akan menghadapi itu laga demi laga. Tetapi saya rasa peluangnya lebih besar daripada musim lalu, karena sekarang kami punya pengalaman, kata Bojan Hodak. Terkait filosofi permainan, Hodak menegaskan bahwa Persib Bandung selalu menanamkan mentalitas kemenangan dalam setiap pertandingan. Soal kemungkinan penambahan pemain baru untuk memperkuat skuad di ACL 2, Hodak tidak menutup pintu. Namun ia memastikan keputusan itu masih menunggu diskusi dengan pihak manajemen. Bagi saya, filosofinya adalah untuk menang. Semua tergantung melawan siapa kami bermain. Kami melakukan hal yang berbeda berdasarkan lawan yang akan dihadapi. Dan kami selalu mencari cara bagaimana untuk bisa menang. Kita akan lihat. Mungkin kami masih perlu 1 atau 2 pemain. Posisinya belum tahu, karena itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan manajemen, kata Bojan Hodak. Dengan komposisi grup yang seluruhnya diisi klub Asia Tenggara, Persib memiliki keuntungan dari sisi kedekatan geografis, sekaligus tantangan untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di kawasan. Persib Bandung akan menjalani laga tandang perdana menghadapi Persijap Jepara malam ini. Gelandang Maung Bandung Adam Alis memastikan timnya sudah siap tempur demi membawa pulang hasil terbaik. Meski demikian, pemain kelahiran Jakarta itu tetap mewaspadai kekuatan tim tuan rumah. Menurutnya Persijap menunjukkan permainan yang solid di laga perdana ketika menahan imbang tuan rumah PSM Makassar. Bagus, alhamdulillah. Teman-teman sudah siap di away pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan hasil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Saya lihat di pertandingan pertama, mereka cukup bagus bermain di Makassar, dapat poin, dan mereka juga punya pemain-pemain asing berkualitas, serta punya kecepatan. Ya kita lihat nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi semua serangan, terutama di lini saya, kata Adam Alis. Selain Super League, Adam juga menyinggung soal perjalanan Persib Bandung di ajang ACL 2. Laga kontra Lion City Sailors pun menjadi sorotan tersendiri. Adam berharap Persib Bandung bisa mengulang kemenangan saat tampil di Singapura musim lalu. Mengenai target, Adam menaruh harapan besar agar Persib Bandung mampu melangkah lebih jauh dari musim sebelumnya. Bahkan, ia tidak menutup peluang Maung Bandung untuk meraih trofi juara. Kalau menurut saya, cukup bagus, karena kita tidak terlalu jauh. Masih di Malaysia, Thailand, dan Asia Tenggara. Itu cukup bagus buat kita. Tidak menguras energi lebih. Mudah-mudahan kita bisa seperti kemarin. Bisa ambil poin penuh di Singapura juga. Kalau bisa di sini 3 poin juga. Yang pasti targetnya lebih baik daripada musim lalu.
Kalau bisa juara kenapa tidak? Ketemu Cristiano Ronaldo. Mudah-mudahan bisa satu lapangan, kata Adam Alis. Pertandingan Persib Bandung menghadapi tuan rumah Persijap Jepara malam ini bisa menjadi kesempatan debut untuk Ramonte. Debut Ramon bersama Persib Bandung tertunda saat Maung Bandung menghadapi Manila Tiger di playoff ACL 2 tengah pekan lalu. Ramon masuk dalam daftar susunan pemain, namun tidak diberi kesempatan bermain oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hoda. Kondisi Ramon kini dikabarkan sudah lebih baik dan kini berpotensi untuk dimainkan, bahkan sebagai pemain starter. Sementara itu, seperti dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Hodak membawa 22 pemain dalam lawatan ke Jepara. Dari 22 pemain yang dibawa termasuk diantaranya Luciano Goicoechea dan Berguinho yang sempat mengalami cedera saat kontra Manila Tiger. Nama Reno Piscopo, penyerang sayap asal Australia, ini ramai dibicarakan setelah kabar ketertarikannya dengan Persib Bandung mencuat di media sosial. Isu kedatangan Piscopo ke skuad Maung Bandung pertama kali muncul dari unggahan akun TikTok Als Football pada Kamis 14 Agustus lalu. Meski unggahan itu menyertakan dua nama sekaligus, sorotan bobotoh lebih banyak tertuju kepada nama Reno Piscopo yang dikenal memiliki gaya bermain atraktif. Pesepak bola kelahiran Melbourne pada 27 Mei 1998 ini sudah malang melintang di berbagai klub, baik di Eropa maupun di Australia. Piscopo mengawali perjalanan sepak bolanya di Akademi Raksasa Serie A Inter Milan sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 sebelum pindah ke Torino untuk memperdalam pengalamannya. Setelah sempat memperkuat Torino, ia berkesempatan tampil di ajang Serie C bersama Renate. Debut profesionalnya dimulai pada tahun 2017 bersama Renate, di mana ia bermain sebanyak 53 kali dengan catatan 5 gol dan juga 4 assist. Tahun 2019 menjadi titik balik karirnya ketika Piscopo memutuskan kembali ke tanah kelahirannya dengan bergabung bersama Wellington Phoenix di A-League. Bersama klub ini ia mencatatkan 60 penampilan, mencetak 8 gol, serta menyumbangkan 8 assist. Pada tahun 2022 ia resmi menjadi bagian dari Newcastle Jets. Selama 2 musim ia tampil dalam 34 laga dengan kontribusi 2 gol dan juga 4 assist. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 Juli 2024 ketika Melbourne Victory mengumumkan kedatangan Piscopo sebagai rekrutannya. Di musim perdananya di tahun 2024-2025, ia mencatat 26 penampilan dengan sumbangan 3 gol dan 3 assist dari total 1199 menit bermain. Secara keseluruhan, Transfermarkt mencatat bahwa Reno Piscopo sudah mencatatkan 210 pertandingan di level klub dengan koleksi 22 gol dan juga 20 assist. Saat ini Persib Bandung memang masih memiliki slot untuk menambah pemain asing. Namun manajemen klub belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor Piscopo. Menariknya, jika transfer ini benar terjadi, banyak yang menilai bisa jadi ini merupakan bentuk balasan Persib Bandung terhadap Melbourne Victory. Pasalnya, sebelumnya pemain incarannya, Jason Davidson, justru direkrut oleh klub tersebut setelah memberikan sinyal bergabung ke Persib Bandung. Meskipun demikian, peluang untuk mendaratkan Piscopo bukan tanpa hambatan. Ia masih memiliki kontrak aktif dengan Melbourne Victory hingga 30 Juni 2026. Artinya jika Persib Bandung ingin merekrutnya secara permanen, mereka harus mengeluarkan biaya untuk menembus sisa kontraknya. Alternatif paling realistis adalah opsi peminjaman yang memungkinkan Persib Bandung mendapatkan jasanya tanpa harus menguras keuangan klub terlalu dalam dengan menambahkan beberapa klausul menarik di dalam kesepakatan. Berdasarkan data pasar, nilai transfer Piscopo saat ini berada di kisaran 8,69 miliar. Persib Bandung memutuskan mendepak David da Silva untuk kompetisi musim 2025. Striker asal Brazil itu minggat bersama seluruh pemain asing Persib Bandung yang tampil di musim 2024. Itu karena bagian dari proyek peremajaan skuad Persib Bandung. Sehingga ada banyak pemain yang akhirnya tidak diperpanjang Persib Bandung, termasuk nama David da Silva. Kepergian David saat itu cukup disesalkan banyak pihak. Terlebih ia merupakan salah satu bomber ganas di Indonesia. David kemudian hengkang ke Maluku United, klub yang pada musim lalu secara mengejutkan finish di posisi ketiga. Pencapaian ini membuat publik terbelalak, terlebih karena Maluku United adalah klub promosi saat itu. Kepergian David meski disesalkan, tetapi juga dimaklumi sebagian pihak. David dianggap sudah menjelang habis. Salah satunya karena di musim 2024, ia hanya mencatatkan 8 gol saja di Liga 1, dan ia juga kerap dibekap cedera. Namun eksperimen Persebaya itu membuktikan dirinya belum habis seperti pandangan sebagian orang. Ia justru meledak bersama Maluku United. Dalam 2 laga bersama Maluku United di Super League musim ini, ia sudah mencetak 3 gol.
Ia turut memanaskan persaingan top skor. Di laga kontra Dewa United, David da Silva tampil 30 menit sebagai pemain pengganti. Dia mencetak 1 gol dari penalti dan turut membuat laga berakhir 1-3 untuk kemenangan Malut United. Selanjutnya ia tampil di laga Malut United kontra Bali United. Di laga tersebut, David da Silva yang tampil penuh 90 menit mencetak 2 gol. Laga ini berakhir dengan skor 3-3. Ini menjadi bukti jika David da Silva belum habis.